Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Retniulan. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan ke-7, yaitu pertemuan pertama tentang teori belajar yang dibagi menjadi 4, yaitu behavioristik, kognitivisme, konstruktivistik, dan humanistik. Yang dimana pengertian dari behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan kognitivisme berbeda dengan behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Sedangkan konstruktivistik adalah usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Sedangkan humanistik adalah proses belajar harus dimulai dengan ditunjukkan untuk kepentingan kemanusiaan manusia itu sendiri. Terus yang kedua yaitu objek pembelajaran matematika di sekolah, yaitu kegiatan belajar 1, yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu hakikat matematika, ilmu matematika, dan matematika sekolah. Hakikat matematika adalah salah satu ilmu yang dapat mendukung dan perkembangan teknologi, sedangkan ilmu matematika sebagai ilmu adalah matematika yang utuh dalam sistem maupun strukturnya yang deduktif dan aksiomatif. Sedangkan matematika sekolah terdiri atas bagian-bagian matematika yang dipilih guna menumbuhkan kembangkan kemampuan dan membentuk pribadi siswa serta berpadu kepada perkembangan iptek. Sedangkan kegiatan belajar 2 yaitu dibagi menjadi 3, penalaran, komunikasi, dan pemecahan masalah. Penalaran dibagi menjadi 3, yaitu penalaran dengan metode deduksi, penalaran dengan metode induksi, penalaran dengan metode ilmiah. Sedangkan komunikasi pada masanya perkembangan matematika memiliki objek benda-benda nyata yang di kehidupan sehari-hari di sekeliling kita. Sedangkan pemecahan masalah dapat dilakukan dengan 1, memahami masalah, 2, memikirkan rencana pemecahan masalah, terus yang ketiga melaksanakan rencana pemecahan masalah, terus yang keempat meninjau ulang pemecahan masalah yang telah dilakukan. Materi yang ketiga, pendekatan, model, teknik, dan taktik dalam pembelajaran matematika, yaitu 1, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik terhadap proses pembelajaran yang menunjuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalamnya, yang mewadahi, menginspirasi, dan menguatkan. Yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Terus yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Kemudian, taktik pembelajaran. Kemudian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Terus yang terakhir, taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau taktik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Yang terakhir, tinjauan tentang metode pembelajaran. Tinjauan tentang metode pembelajaran dapat diartikan sebagai pendidikan matematika realistik atau RME merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika, yang dimana realistic mathematical education pertama kali dikembangkan dalam
Belanda pada tahun 1970. Terus yang kedua, karakteristik realistic mathematical education. Menurut Travers, metode pembelajaran realistic mathematical education memiliki 5 karakteristik, yaitu penggunaan konteks, pemanfaatan hasil konstruksi siswa, keterkaitan, interaktivitas, dan keterkaitan. Prinsip-prinsip realistic mathematical education, yaitu 1. Didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani dua hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Terus yang kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model, situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan pada siswa sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Artinya, siswa memiliki produksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri. Terus yang keempat, interaksi sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Kemudian, intertwining antar topik, antar pokok bahasan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.